Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 15.7.6 teman-teman ya. Jadi 15.7.6 ini adalah iOS yang gue pakai di iPhone 6s Plus gue guys ya. Kalau untuk iOS 15 sendiri paling barunya di angka 15.7.7 teman-temannya. Itu udah gue pakai di iPhone 7 gue. Tapi kali ini gue akan kasih review tentang iOS 15.7.6 teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, secara garis besar iOS itu masih ada iOS 12, iOS 15 dan iOS 16 yang masih dapat update dari Apple teman-teman ya. Kalau untuk iOS 12 ya, untuk varian iPhone 6 ke bawah itu masih dapat terakhir kali 12.57 teman-temannya, dan gue yakin masih ada lah mungkin 1 atau 2 kali update lagi teman-temannya. Terus untuk iOS 15 sendiri itu baru 3 minggu yang lalu dapat pembaruan 15.77 teman-temannya, dan kebetulan untuk iPhone 6s Plus gue ini di 15.76. Nah, kalau untuk iOS 16 sendiri itu ada yang terbaru 16.51C kalau nggak salah teman-temannya. Itu juga akan gue review buat kalian, tapi di sini gue akan nge-review buat kalian iOS 15.7.6 dulu teman-temannya, berdasarkan pengalaman gue menggunakan iOS ini di iPhone 6s Plus gue hampir seminggu lebih teman-temannya. Jadi kita langsung masuk ke settings. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk bagian about-nya kalian bisa lihat di sini iOS 15.7.6 dengan kode 19H349 teman-teman ya. Kalau untuk sistem datanya sendiri ini menurut gua besarnya normal di angka 7,77 GB ya. Angkanya bagus banget nih teman-temannya, dan menurut gua secara pribadi ini normal ya, 7,7 GB. iOS-nya juga 7,62 GB. So far so good, nggak ada masalah sama sekali. Tapi gua tekankan sekali lagi, device yang satu dengan device yang lain itu mungkin berbeda aja ya dari size-nya teman-temannya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan device kalian besar filenya itu nggak sama persis dengan yang punya gua guys ya. Oke, jadi pas 15.7.6 ini rilis teman-teman, dia lebih concern ke privacy teman-temannya. Jadi security privacy. Jadi di sini kalau kalian mungkin browsing banyak menggunakan bankingan ya, belanja online yang berhubungan dengan finance data pribadi. Nah, itu pas hadir 15.7.6 ini lebih concern ke arah sana teman-teman. Tentunya ada beberapa perbaikan yang sebenarnya nggak kelihatan secara kasat mata, tapi secara sistem itu ada teman-temannya. Nah, jadi semakin ke depan gue ngelihat Apple itu memang lebih concern untuk security private atau ya keamanan dalam dunia maya, keamanan data pribadi itu adalah concern mereka yang paling utama, karena banyak banget update iOS termasuk iOS 16 ke atas yang update-nya itu lebih memang concern untuk keamanan data pribadi teman-temannya. Baik mau browsing, baik mau banking, mobile banking, itu adalah hal utama yang menjadi perhatian dari Apple teman-temannya. Nah, so far teman-teman di compare dengan iOS 15.7.7 yang ada di iPhone 7 gua ngerasa iOS 15.7.6 ini lebih unggul teman-teman. Yang pertama yang paling gua rasakan adalah dari suhu panas guys. Jadi kalau untuk 15.7.7 yang ada di iPhone 7 gua teman-teman, kalau untuk suhu panasnya itu ya menurut gua menyengat teman-temannya, lumayan berasa walaupun gua cuman sekedar untuk main game ringan kayak main catur doang itu ada sedikit hangat guys. Jadi kalau untuk 15.7.6 yang ada di 6s Plus gue ini, gue ajakin buat main game juga nggak ada masalah sama sekali ya. Gue sempat main Mobile Legends, sempat main PUBG, dan yang gue rasakan adalah suhu panasnya normal teman-teman ya. Nah, kalau kalian bilang ke gue, bang, iPhone 7 kan kapasitas baterainya lebih kecil ya daripada iPhone 6s Plus. Nah, jangan salah guys, waktu di iOS 15.5 kalau nggak salah ya, iOS 15.5 itu atau di iOS 15.4, iPhone 7 gue tuh adem banget teman-teman. Jadi gue ngerasa kayak wah ini iOS terbaik di 15 yang cocok banget dengan iPhone 7 gue. Jadi gue udah pernah ngerasain teman-teman iPhone 7 gue itu seadem itu. Tapi kalau untuk sekarang 15.7.7 di iPhone 7 gue itu panas. Nah, kalau di 15.7.6 ini ternyata itu suhunya adem, terkontrol, dan nggak mengganggu sama sekali. Jadi itu yang pertama teman-temannya. Jadi kalau untuk suhu panas itu
nggak ada sama sekali teman-teman di 1576 ini ya guys. Oke, hal kedua yang gue rasakan dari iOS 1576 ini adalah dari standby teman-teman. Kalau untuk standby baterainya menurut gue secara pribadi iOS 1576 ini adalah yang terbaik ya dari varian iOS 15.7. Jadi gue ngerasa dibandingkan dengan iOS 15.77, 15.76 ini jauh lebih awet kalau untuk standby modenya. Jadi di sini kita langsung masuk ke bagian baterai. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, walaupun ini baterai head gue 100%, tapi di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk standby modenya ini ya teman-teman ya. Standby modenya. Jadi dari semalam itu baterai gue tuh di angka 55 atau 56% ya. Pagi tadi jam 12 pagi, 12 subuh ya teman-teman. Jadi tengah malam semalam itu gue nggak ngecas. Di sini kalian bisa lihat sendiri dari grafiknya ini tidak ada penurunan sama sekali, kecuali paginya pas gue buka dia langsung ada penurunan teman-temannya. Jadi so far teman-teman dibandingkan dengan 1577, 1576 ini memang gue ngerasa untuk standby-nya itu kuat banget teman-temannya. Jadi jujur ya, selama seminggu di 1576 ini gue ngerasa standby modenya itu gue tinggal tidur dari jam 12 malam, dari jam 11 malam, jam 12 malam bangun jam setengah 7 pagi itu baterainya berkurang sekitar 2% lah teman-teman, maksimal 2% lah kalau untuk standby mode teman-teman ya. Itu dalam keadaan connect wifi terus, tapi kalau untuk sinyalnya gue matiin. Di compare dengan iPhone 7 gue yang dari 100% gue tinggal tidur juga, pagi-paginya tuh hampir sekitar 84% doang sisanya, jadi belasan persen mengurangnya. Jadi sebenarnya nggak valid juga ya gue nge-compare iPhone 7 dengan iPhone 6s Plus, cuman yang gue rasakan memang untuk 1577 itu lebih boros ya standby baterainya dibandingkan dengan 1576 teman-teman. Ini sih dari pengalaman gue secara pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar guys ya. Oke guys, jadi selanjutnya dari daya tahan baterai teman-temannya. Jadi kalau untuk dari daya tahan baterai yang gue rasakan kalau untuk iOS 1576 ini teman-temannya, dari 100 menuju ke 50 itu dia cepet banget turunnya. Itu yang gue rasakan guys ya. Dari 100 ke 50 itu dia kalau kamu mainin santai-santai aja dia langsung menurun. Tapi dari 50 menuju ke bawah itu menurut gue lumayan awet. Apalagi kalau baterai kalian udah di angka 37%. Gue notice sih keawetannya untuk di iOS 1576 ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari 100 ke 50 tuh cepet banget turunnya. Main santai-santai aja, buka IG, buka WA aja berkurang langsung. Tapi pas udah 50 dia mulai pelan-pelan nih menurun persentase baterainya. Apalagi udah di bawah 40% itu dia kayak wow. Jadi menurut gue secara pribadi daya tahan baterainya nih relatif nggak terlalu berbeda ya dengan 1577, sama aja. Dari 100 ke 50 cepet turun, dari 50 ke bawah itu lumayan awet teman-temannya. Jadi yang bisa gue sharing ke kalian itu guys. Jadi so far gue tidak ada masalah sih dengan ketahanan baterai di iOS 1576 guys ya. Kalau kalian punya pendapat lain boleh juga komen di kolom komentar guys. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa gue sharing ke kalian teman-temannya. Jadi kalau untuk dari performa secara pribadi, kalian mau buka Instagram, terus kalian pengen streaming di YouTube, nonton YouTube teman-temannya, gue ngerasa sebenarnya nggak ada masalah. Ngedit, terus WA, dengerin lagu, buka Facebook, semuanya lancar-lancar aja guys. Gue tidak menemukan yang namanya problem. Nah, kalau kalian nanya ke gue, bang, ini udah pernah belum ngerasain force close di 1576 ini? Nah, yang bisa gue bilang adalah nggak pernah sama sekali gue ngalamin 1576 ini force close. Di iPhone 7 gua yang 1577 pernah teman-temannya. Jadi ini gua kasih ke kalian review jujur-jujuran guys ya. Nah, kalau untuk di 1576 ini tidak pernah force close, tapi dia kadang-kadang suka lemot guys. Dia kadang-kadang nge-freeze. Nah, di iPhone 7 gua yang 1577 itu nggak ada nge-freeze, tapi dia force close. Nah, jadi ini gua nggak tahu ya lebih enak force close atau lebih enak nge-freeze sesaat aja, tapi menurut gue dua-duanya itu gue gak suka. Jadi di saat dia lemot itu gue ngerasa kadang-kadang lumayan mengganggu juga, walaupun gak sering temen-temennya. Tapi ya gue kasih toleransi lah, karena so far gak ada masalah sama sekali sih di 1576 ini. Force close enggak, tapi kalau kalian nanya ke gue cuma bisa bilang dia kadang-kadang dia nge-freeze. Gue buka IG dia nge-freeze nih kadang-kadang. Nah, baru dia jalan lagi gitu guys ya.
Oke guys, jadi itu adalah review 1576 yang udah gua pakai seminggu lebih teman-temannya. Yang bisa gue sharing ke kalian itu kalau untuk dari fitur-fitur yang ada seperti foto, foto depan, kamera, video, audio, speaker, semuanya aman-aman aja. Nggak ada masalah sama sekali guys ya, paling cuman nge-freeze sesaat doang. Terus main game juga santai-santai aja, suhu bagus, baterainya standar, gua cukup puas. Standby modenya gila. Ya itu aja sih yang bisa gue share ke kalian teman-temannya. Jadi ini murni dari pengalaman gue pribadi. Kalau kalian nanya ke gue, bang 1577 atau 1576, ya dari yang gue rasakan sih ya gue tetap milih 1576 teman-temannya. Tapi yang udah terlanjur update ke 1577 ya nggak apa-apa, dinikmati aja teman-temannya. Nah buat kalian yang masih stuck di 1576 ya menurut gua nanti dulu deh untuk update ke 1577 teman-temannya. Nah sekian review gue kali ini teman-temannya, semoga ada manfaatnya, berguna buat kalian yang pengen tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Bye bye.